Jago-jago na rupa tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada yang jago. Kalumanyang tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada yang kalumanyang. Semua sama di hadapan Allah. La mate kuntu. Tau niat jabatan na mati. Tena jabatan na mati. Tau kalumanyang mati. Tau kasiasi mati. Ustaz ribo kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada keluarga besar Sohibul Musibah almarhumah Hajjah Subaidah binti Binaso yang telah meninggalkan kita selama-lamanya. Kita berdoa mudah-mudahan kepada keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan sehingga insya Allah mudah-mudahan almarhumah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto. Wakil Ketua. Saya hormati, yang saya muliakan Bapak Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Samsudin Carlos. Saya paling sering ketemu dengan beliau. Makin gagas dia. Saya tidak baku janji, tapi cocok dengan bajuku, dengan celananya. InsyaAllah. Amin. Kita doakan. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Barakallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan pada anggota DPR, para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para caleg maupun bukan caleg. Sempat ada. Ada caleg toh? Banyak caleg, masa semua lagi caleg. Iya. Semuanya para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, luar biasa yang hadir pada malam ini. Ini bukti bahwa almarhumah adalah orang baik. Almarhumah adalah taubaji. Ngapai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau ingin melihat itu orang baik apa tidak, jangan kau lihat ketika dia masih punya jabatan. Kenapa? Ada orang datang karena jabatannya.
Ada orang suka karena jabatan, maka kadang yang melenceng bukan dilihat daripada hatinya, tapi dilihat karena jabatannya. Yang kedua, kata Nabi, jangan kau lihat orang baik itu ketika dia masih punya kaya. Kalau banyak uang, banyak mobil, banyak orang yang suka. Bukan itu, kata Nabi, tandanya orang yang baik. Tapi tanda orang yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu sudah meninggal, banyak orang yang datang melayat, banyak orang yang datang mensalati, banyak orang yang hadir pada saat takziah. Ketika pada hari itu orang banyak, maka tanda itu adalah orang yang baik. Allah memperlihatkan kuasanya malam ini. Almarhumah adalah taubaji, orang yang baik. Karena orang yang datang penuh baik di luar maupun di dalam, bahkan di atas penuh semua. Almarhumah adalah orang yang baik, baik keluarganya dan anak-anaknya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Kita doakan almarhumah, mudah-mudahan insyaallah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Boleh salawat? Nah, coba ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Semuanya. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Coba ibu-ibu menyangki, bapak-bapak ini. Jangan kasih malu saya, Pak. Ya, kita sama jenis kelamin. Coba semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, berkali-kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawatlah buru-murun, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, disembuhkan sakitnya, dilunaskan utangnya. Umay nga na bayar. Kung natin na bayar. Makanya ada doanya diajarkan sama Andre Guruta, para ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, Bu. Ketika dalam menghimpitan ekonomi, dalam keadaan kurang jelas, atau dalam keadaan mungkin banyak himpitan ekonomi, maka dianjurkan setiap menerima uang atau mau membelanjakan uang, tak baca di doanya. Ini para wali-wali Allah mengamalkan ini. Alhamdulillah rezekinya berjalan terus. Apa doanya ibu-ibu ikut minawang ki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ulangi. Jalan kote. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Gampang, sogo ke kopi. Amalkan itu, para alim ulama, para guru-guru, para kiai mengamalkan itu doa.
Bahkan guru tak mengamalkan itu, kadang habis beras, langsung banyak lagi. Bertambah itu beras. Alhamdulillah. Dengan doa, dengan keyakinan, kita bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah memudahkan segala himpitan-himpitan yang kita lakukan. Apalagi kalau dalam keadaan kondisi utang dalam keadaan banyak. Maka Allah mudahkan, mudah-mudahan insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, intinya kata Nabi, punairukis salama hanya dua dibaiki. Apa injo? Yang pertama, bajiki hubungan tak lampari kareng Allah Ta'ala. Yang kedua, bajiki hubungan taripadan tarupatau. Kaman namamu an lubangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah. Tapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, tapi habis sholat, Pak gosip. Tidak ada cerita malah tiap Pak gosip. Siapa bilang? Di sini mi tempatnya. Betul? Ada Pak gosip di sini. Angkat tangannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjarin jo kematian nganjari pembelajaran kita. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mati itu pasti. Di dunia ini cuma satu yang pasti, pasti mati. Yang lain belum tentu. Orang mampu bercita-cita ingin jadi orang kaya kalau manyang, belum tentu dia bisa menjadi orang kaya. Betul? Orang mampu bercita-cita ingin jadi anggota dewan, belum tentu dia bisa menjadi anggota dewan. Damanya nyantumai foto caleg. Mau masuk semua anggota dewan. Belum tentu. Tapi mati bercita-cita apa tidak? Apakah dia pejabat apa tidak? Apakah dia kaya atau miskin? Ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Almarhumah umurnya kurang lebih 60 tahun. Nah, kita perjalanan hidup di dunia ini begitu sangat singkat. Sebentar sekali. Bahasa ogina cinampuk lakde. Ada yang tahu pakai bahasa Bugis? Sebentar sekali. Ada kalanya, ada masanya, di setiap orang pasti ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama kau hidup berbuat baik, memang maku. Karena kenapa? Ada masanya, waktunya kita akan sehat, ada waktunya kita akan sakit, ada waktunya kita akan hidup, ada masanya kita akan meninggal. Ketiga yang akan ngantar kita. Pertama kata Rasulullah keluarga. Yang kedua kata Rasulullah barang-barang punania. Yang ketiga kata Rasulullah amala. Mingkam motere rua mantang sedre. Pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarganya. Pulang anaknya, pulang cucunya. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya. Ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti motere di balana. Betul? Yang kedua barang-barang nisalai, balata nisalai, bulaenta nisalai, semua kita akan tinggalkan. Satu yang akan tinggal, satu yang akan menemani. Apa itu? Ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Pahala tadi dihitung oleh Allah. Pahala tadi akan dijamin oleh Allah. Pahala tadi akan menemani kita nanti dalam kubur. Ingat. Ketika Rasul diantar, ketika kita nanti diantar di kubur, maka kita akan langsung didatangi dua malaikat. Siapa namanya? Munkar wa Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, man nabiuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah amal kebaikan. Tidak mungkin ketika kita nanti ditanya bila man rabbuka, kemudian kita menjawab, kamu nanya. Betul? Tidak mungkin ketika kita nanti ditanya bila man nabiuka, kemudian kita menjawab, kamu bertanya-tanya. Apa yang akan mampu menjawab? Ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Wih, datang takziah ini pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, barang siapa dia duduk
Inai-inai to cidong ngalangir ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Sudah ada di sini di Tamalatea sembahyang sunat langsung sebilangan rakaat. Nampak na poso. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah takziah, pahalanya luar biasa. Bahkan ada mentom malaikat Pak mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor, ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya malaikatku? Di Kabupaten Jeneponto. Di mana letaknya Kabupaten Jeneponto? Di Kecamatan Tamalatea. Di mana letaknya di Kecamatan Tamalatea? Di lorong. Benar Pak? Jalan apa? Jalan di Daud Lili. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Dia duduk, dia baca tadi subhanallah. Dia baca tadi alhamdulillah. Dia baca tadi la ilaha illallah. Terus apalah kau 2 puang. Dia minta 2 kepadamu ya Allah. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu. Sebelum yang datang pada malam itu, kau terima doa-doanya di hadapan Allah. Barakahnya takziah. Alhamdulillah. Makanya minta, ya Allah, keberkahannya sepunya takziah. Geringnya, mudah-mudahan engkau sembuhkan sepunya sakit. Alhamdulillah. Ya Allah, maukah masuk anggota dewan? Mudah-mudahan lolos aja. Alhamdulillah. Karena salah satu doanya orang yang beriman adalah doanya di setiap apa yang dipanjatkan di hadapan Allah. Maka banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah. Banyak nih saudara-saudara kita sudah tampil. Insya Allah salah satunya karena doa kita semua. Karena dia mengharap doa dan dukungan. Alhamdulillah. Kalau keinginan kita sudah terwujud, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jalan itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Ustadz, bagaimana nih kasihan kita ini? Kami banyak maksiat dan dosa Ustadz. Megala dosa banyak sekali maksiat yang pernah kami lakukan. Bagaimana itu? Makanya ketika habis sholat, beristighfarlah dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Nilainya 8,7. Coba Bapak, Ibu lagi di sini. Coba. Ibu, coba di atas coba. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nilainya 90. Karena saya lihat ini Masya Allah, cantik-cantik semua. Apalagi kerudungnya, bunya ngasih nih warnanya. Ada hijau, ada kuning. Mudah-mudahan lunas. Amin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan menghadapi sakaratil mautnya, dengan banyak engkau beristighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Ustadz, bagaimana di akhir kehidupannya dia sudah dalam keadaan husnul khatimah? Maka yang akan menentukannya, apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Makanya di setiap saat kita habis sholat, apalah kiri kering Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah, Allah mewafatkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baca lagi doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya ustadz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapa dia bilang, begampanan tustas lantama ke disuruh, biar maki palit nakal-nakal lah mati pakai nampani baca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Maka apa kebiasaan Ustaz supaya Allah mempermudah ketika menghadapi sakarat? Perbanyak zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bagus diamalkan ibu-ibu. Apalagi mungkin ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan punya masalah, atau dalam keadaan punya keinginan, maka perbanyak itu zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan ada yang tanya, bilang, Ustadz pun nareto tiana orang hamil yang keluar dengan anaknya dengan selamat. Kau bacakan itu, ambil air 1 gelas, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali, tambahkan ayatul kursi, kul huwallah, dan qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Kau tiupkan air putih, usapkan perutnya, kasih minum, mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Subhanallah. Aku lagi bagus. Bahkan bisa jadi tolak bala ini zikirnya Nabi Yunus, Pak. Kalau terjadi gangguan, banyak gangguan-gangguan dalam rumah kita, maka ambil garam, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 41 kali. Jadi patulak bala. Bahkan ada yang tanya, bilang, Ustadz kalau menanam ki jagung di tanaman ta supaya ente nanam tama bawia, menjelang maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kelilingi itu tanaman tak sampai pagi. Tena nantama bawia. Cocok mi. Ini lantama pun dijagai. Ini anekdot. Artinya itu rezeki tidak langsung hanya dengan zikir langsung jadi, tidak, tapi harus disertai dengan usaha. Betul? Oh, apa-apa mau kita makan kalau tidak berusaha? Tidak mungkin dia langsung turun. Subhanallah, 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 langsung turun. Tidak, harus dikerja dan dilakukan. Itulah orang-orang yang beriman. Karena akan ada masanya, akan ada waktunya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Akan ada masanya, akan ada waktunya kita akan sendiri nanti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan mampu menemani. Perjalanan hidup di dunia ini begitu sangat singkat, sebentar sekali. Umurnya manusia sekarang rata-rata 60-70 tahun. Kalau hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. 1 hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur tak hanya 60-70 tahun, hitungan dunia, hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Karena perjalanan begitu sangat panjang, maka kita butuh persiapan begitu sangat banyak. Kita saja dari Tamalatea naik PT-PT ke Pasar Sentral Jeneponto, bayar tidak?
Bayar. Berapa mi sekarang kalau kita nih PT-PT kejadian? 10.000. Ah? 5.000 ji Pak Ustaz. Salah lama tuh gitu banget. Informasinya ndak jelas. Berapa pasang? 5.000. 10.000 pasang. Kita itu 5.000. Oh ji. 10.000 itu Ustaz Maulana bilang ini. 10.000 siapa sedia? 10.000. Pertanyaannya, kalau kita hanya bawa uang dari Tamalatia 10.000 ke pasar sentral, bisa makin sampai. Bisa makin sampai meketena nomoterang. Ngapa tina nagan doi kah? Betul tidak? Siaga pipale Ustaz berapa pipale? 20.000 pi. Pertanyaannya, kalau kita hanya bawa uang dari Tamalatia ke pasar sentral Jeneponto, bisa makin pergi, bisa makin pulang. Tapi cipruko, ngapa tina penungandre? Betul? Artinya apa? Dari Tamalatia saja menuju pasar sentral Jeneponto begitu banyak biaya. Ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, bahkan jutaan sesuai kebutuhan kita di sana. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan kita untuk menuju ke alam akhirat? Begitu perjalanan begitu sangat panjang. Belum di dalam kubur, belum di padang mahsyar, belum di jembatan Siratal Mustaqim. Yang akan mampu menjawab adalah bukan siapa-siapa. Yang akan tahu jawaban itu adalah kita semua. Maka sadar, lamate kintu. Jago-jago na rupa tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada yang jago. Kalau manyang tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada yang kalau manyang. Semua sama di hadapan Allah. Lamate kintu. Tau niat jabatan na mati. Tena jabatan na mati. Tau kalau manyang mati. Tau kasiasi mati. Ustaz, ribo kopi. Siapa mau ceramah? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya, Ustadz, kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 ngantar. Pertama tadi keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Makanya sebelum kita tinggalkan anak, didik memang dengan baik. Karena itulah anak yang akan mendoakan ketika kita nanti dalam kubur setelah kita sendiri nanti. Maka jangan tinggalkan anak dalam keadaan tidak dalam konteks keagamaannya baik. Jangan tinggalkan anak dalam keadaan tidak pintar mengaji. Karena demi Allah itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Rasulullah, ada nanti orang tua nih paresa hajinya memerur. Nih paresa sedekahnya banyak sekali. Nih paresa bereja mana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ternyata ada orang manggil di belakang. Ternyata yang manggil adalah anaknya. Berkatanya anak malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid. Dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi saya tidak pernah dididik malaikat. Karena tidak pernah kena didik, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena lupa ke malaikat, maka saya dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat, saya keberatan kalau suran tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya. Hikmah yang kedua yang saya sampaikan, didik anak tak dengan baik. Paling tidak pintar mengaji dan sholat dulu. Betul? Kalau tidak mau pusing, kasih masuk di pondok pesantren. Aman. Betul? Di pesantren mana? Di Bulukumba ada pesantrenku. Kasih masuk di situ. Alhamdulillah. Baik itu. Minta maaf. Kadang ada orang tua Pak baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Betul? Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak. Kadang ada orang tua Pak baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Betul? Tidak dilarang jadi bupati. Tidak kularang jadi bupati Bang Carlos. Tidak. Ya. Tidak dilarang jadi bupati. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga, bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran kamu dan juga itu. Betul? Itu. Adinda pakai baju hijau. Subhanallah. Bagus bacaannya, tenang orangnya, gak tumpah pun. Tapi tidak nasaingi. Alhamdulillah. Dari pondok mana Dinda? Oh, Masya Allah. Tapi hebat luar biasa. Anaknya Ustadz Maulana? Bukan. Oh, Ustadz Marjuni anaknya, Masya Allah. Saya kira pernah di pondok. Itu luar biasa. Bukan saja di pondok, Nabi bisa mengajar apalagi kalau masuk di pondok. Betul?
Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Tidak ada yang jadi pejabat. Tapi mestinya berbangga juga, bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, anak pergi ke mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya aja orang tua. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada nanya mengaji. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar. Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang, nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu, hentikan penyiksaan. Barakkananya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Betul? Makanya kasih masuk. Diubah pak pola pikir tak. Ndak kucucu tata tapi ubah mindset pola berpikir tak. Contoh kecil saja. Sekarang perlakuannya anak-anak sudah mulai pergeseran. Betul? Bu. Ilmu apa sekarang kira-kira yang bisa menghentikan anak tak main HP? Ilmu apa? Sandro? Nah, susah, ndak bisa. Sapam, sewa sapam. Ndak bisa. Mamanya mau larang, ndak bisa karena mamanya juga main HP. Baru bikin status lagi galau. Betul? Betul? Saya berani katakan dan bisa saya berasumsi dan bisa saya pertahankan. Kalau ingin menghentikan anak tak main HP, satu-satunya saya sampaikan, langsung masukkan ke pondok pesantren. Langsung berhenti main HP. Betul? Jangan berkata bilang Ustadz, kalau masuk di pesantren mahal. Masuli, bahasa Bugisnya. Apa yang bahasa jadi pontona? Kak jala. Kak jala. Cocok mi pasang. Ya mahal, cocok mi mahal. Iga makana mahal. Siapa bilang mahal? Coba ku hitung-hitung kipak. Paling di pondok mungkin hanya 500.000 per bulan. 3 kali makan. Dijamin tahajudnya, dijamin duhanya, dijamin sholat 5 waktunya, dijamin mengajinya 24 jam. Coba di luar pak yang lain. Sekolah, naik motor, naik PT-PT, pasti bayar 5.000, 10.000 lah per hari. Dikali 30 hari, 300.000. Belum pi uang makannya, belum pi makanannya, belum pi yang lain. Bagaimana kalau merokok? Betul? Tapi tidak sholat, tidak tahajud, tidak duha, tidak mengaji. Itu yang terbuang. Tapi kalau pondok pesantren, masih puna marwa. Murah meriah. Betul? Apa yang bahasa nuna pasang? Lamur lemuri apa? Lamur musori. Betul? Alhamdulillah. Coba makipa. Ustaz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Iya. Ustaz, anakku mau jadi tentara. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi tentara. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Pemerintah sudah baik. Pak Jokowi sudah baik. Jangan ku salah-salahkan Jokowi. Ini salah Jokowi. Apa salahnya Pak Jokowi, Pak? Bahaya. Betul Pak Kewakilnya? Selalunya kembalikan Pak. Apa salahnya kasihan? Nah baik nih, kita tinggal mau melanjut, mau memperbaiki negara apa tidak? Betul? Negara sudah baik, tinggal mau dikelola dalam keadaan baik. Yang tidak baik itu adalah oknumnya. Maka jangan kau salahkan yang lain. Jangan kau salahkan polisinya, tapi salahkan oknumnya kalau ada yang berbuat salah. Betul? Ini negara kita sudah baik, maka perlu dipertahankan itu. Bagaimana supaya ekonominya baik, ilmunya baik, bergerakannya semua baik, maka ditopang dengan pemerintah. Maka kita kasihan alumni pondok pesantren, pimpinan pondok tidak bisa tongki kasihan berdiri dengan sendiri, harus bekerja sama dengan pemerintah. Betul? Kan sedikit fiktif dan trauma yang kami lakukan. Saya bangun pondok pesantren di Bulukumba, alhamdulillah 3 lantai. Itu butuh biaya kurang lebih kemarin 1,57 M. Alhamdulillah kami mengeluarkan proposal 147 proposal, 146 gagal. Tidak tahu kemana itu proposal sekarang. Trauma juga kami. Itu. Nah saya sampaikan bila bupatinya Islam, wakil bupatinya Islam, anggota dewannya Islam, anggota DPR-nya Islam. Kenapa tidak bisa bangun pondok pesantren modern di Kabupaten Jeneponto? Nah semua beragama Islam. Betul tidak? Kita yang lakukan Pak.
Mulai harus gerakan cinta dengan agama, harus gerakan cinta dengan umat, harus gerakan cinta dengan agama subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau jaga umat, kau jaga santri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya dalam satu kampung beriman dan bertakwa, camatnya beriman, bupatinya beriman, gubernurnya beriman, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari rahmat. Tapi kapan kau rusaki amanah rakyat, demi Allah tunggu kehancuran. Kadang seperti itu. Kalau mau datang baik, sekalinya naik, nah lupakan maki. Betul? Ketika ada maunya, oh iya, sekalinya naik, nak lupai maki. Apalagi ada dana dari atas 150 M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Ngapain? Betul? Saja kita. Saatnya kita berbenah. Biar Tommy yang dulu seperti itu, jadikan momentum ini untuk jadi pengalaman. Yang cilaka itu Tommy sifatnya 2023, itu Tommy sifatnya 2024. Kapan ku mau berubah? Betul? Oh Pak Gosip. Berubah maku. Maka saatnya kita berbenah. Allah sayang kita, Allah rahmati kita dengan keindahan. Amin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Doakan mudah-mudahan sehat insyaallah. Amin. Sudah 9:30. Nggak capek. Pokoknya gaspul. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memiliki hal-hal yang tersebut, maka Allah akan mencintai hambanya, orang-orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah engkau bersabar. Yang kedua, engkau banyak-banyak sujud di hadapannya. Artinya apa? Sehebat-hebatnya orang, tapi kalau tanpa dengan sujud di hadapan Allah, maka tidak ada gunanya di hadapannya. Betul? Sekuat-kuat suruh mi kopiah. Bani panitianya. Subhanallah. Lumpuh. 1 liter. Suruh ka bermalam begini pun tuh kan. Mau ka kembali ke Bulukumba guys. Baik, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang akan mengantar barang-barang tani salai ngasih. Tidak ada yang akan menemani. Jadi kalau ada harta perbaiki. Kalau ada harta tak 3 jinjuhanya harta ya regitte. 3 jihanya barang-barang regitte. Pertama kata Rasulullah, erok jinikandre. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal satu. Yang hancur, yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua, pakaian robek tidak ada gunanya. 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Ustadz berapa? Sesuai kemampuan. Kalau 2.000, itu 2.000. Sesuai kemampuan, tidak usah dipaksakan. Daripada tidak ada. Betul? Tapi 2.000, tidak lama naik menjadi 5.000. 5.000, tidak lama menjadi 10.000. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Kadang mentong orang pak biar 2.000 terasa berat, kikir gelam pagujam batang. Desisen lo cipe. Maka dengan sedekahmu Allah jadikan engkau jadi tolabala. Dengan sedekahmu Allah bantu memudahkan segala urusanmu. Dengan sedekahmu Allah akan muruskan urusanmu. Kisah. Saya mau tutup dengan kisah. Bagusnya tasya kadatongan nah itu. Terlambat ini tahun baru. Ada kisah ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan bahasa sedekah itu adalah tolabala.
Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi seorang anak muda. Berkata ini anak muda, Ibrahim, saya datang di saya datang di sini untuk undang ki. Mau diundang apa? Undang ki hadir di pestaku. Kapan hadir pestata? Bilang 1 minggu yang akan datang. Berkata Ibrahim, kalau tidak ada halangan saya datang di pestamu 1 minggu ke depan. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi seorang tamu tak diundang, berkata kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, saya tamu tak. Siapa? Saya tamu tak diundang. Siapa kita? Bilang saya adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Bilang malaikat Israel. Nama lainnya pencabut nyawa. Langsung takallah saya Ibrahim. Kudung barairo mamati. Berkata malaikat Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Ibrahim? Apa kabarnya malaikat Israel? Oh Ibrahim, kamu tahu tidak yang pemuda tadi yang datangi kau baru-baru? Ya, menurut informasinya minggu depan katanya mau menikah. Dan kalau tidak ada halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok Ibrahim, catatan manusia minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Berkata Nabi Ibrahim, kodong natina panatura bunting. Berkata Israel, siapa suruh terlambat bunting? Bahaya kalau ada terlambat bunting. Berkata Ibrahim, bisakah ditunda? Karena 1 minggu ke depan mau menikah ke siang. Berkata kalau catatan manusia bisa, tapi Allah yang punya kehendak tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, kalau perintah boleh dari Allah Ta'ala, perintah boleh dari Allah Ta'ala, harga mati sami'na wa ta'na, silakan laksanakan dan taati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa tidak ada ambulans lewat. 1 minggu jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim sambil memberikan salam. Selamat, barakallah. Sambil berkata dalam hatinya, salah lama ke Israel. Kenapa nanti nak mati jeka? Kenapa belum mati? Berkata 1 tahun belum mati-mati. 2 tahun punya anak. Sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, malaikat Israel, Pak Beleangko. Balle ko. Kenapa? Kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Ya, siapa itu? Itu datangi ke 60 tahun yang lalu yang kau katakan katanya besok mau menikah, meninggal, tapi ternyata dia sampai 60 tahun. Berkata malaikat Israel, cocok Ibrahim, tapi tunggu dulu ada kronologi kejadian. Jangan kau langsung justifikasi. Bahasa agamanya namanya tabayyun, bahasa gaulnya check and recheck. Jadi kalau ada berita-berita, Bu, jangan kau langsung menjustifikasi. Ini kadang membesar-besarkan masalah. Walaupun masalah itu kecil, tapi besar karena banyak orang tambah-tambah alias sotak. Betul? Berkata Israel Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang itu anak muda di rumahmu kemarin? 60 tahun yang lalu. Ya. Karena dia kejadiannya ketika di perjalanan dia melihat nenek-nenek dalam keadaan kelaparan. Lapar gitu nenek-nenek kah? Timbul rasa ibanya. Apa bahasa jenis pontonya timbul rasa ibanya? Sagai. Enggak nyambung apa. Ya, asagai kodong. Timbul rasa ibanya sama ini nenek-nenek. Karena dia asaga beli roti anak muda. Nah kasihkan itu nenek-nenek. Tapi karena dia lapar, nah bagi 2 rotiah. Nah potong 2 rotiah. Nah makan sepotong. Nah kasihkan di sepotong itu nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi? Sebelum itu nenek-nenek dia terima itu roti. Dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, puang. Berkahnya sepunya sedekah ini anak muda. Mudah-mudahan engkau panjangkan umurnya. Arasnya Allah terbuka. Doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terhindar ajalnya dari kematian 1 hari yang lalu. Sampai umurnya 60 tahun. Artinya baru sepotong roti. Terhindarnya sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbangku semeng 50 saat? Betul? Alhamdulillah. Dan insya Allah kalau ada caleg banyak sumbangannya naiki lagi itu. Amin. Allah mudahkan segalanya. Aman Pak Wakil? Aman. Pasdin? Aman. Safdudin? InsyaAllah semuanya aman. Allah berkahi, Allah rahmati, Allah jaga dengan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.